Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnita, NIM A1P1190037 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan pembelajaran. Tentunya pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, definisi perencanaan pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan masih bersifat umum dan sangat ideal untuk merealisasikan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional, yaitu dalam pembelajaran. Terlebih dahulu guru harus memahami tuntutan kurikulum, kemudian secara praktis dijabarkan ke dalam bentuk perencanaan pembelajaran untuk dijadikan pedoman operasional pembelajaran. Perencanaan sebagai program pembelajaran memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses mengelola, mengatur dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Menurut Terry Majid 2006 menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Kesimpulan dari pengertian perencanaan dan pembelajaran yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Yang kedua, dimensi perencanaan pembelajaran. Bicara tentang dimensi perencanaan pengajaran, yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien menurut Harjanto 2010, yakni yang pertama, signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Dalam mencapai tujuan itu, pengambil keputusan perlu mempunyai garis pembimbing yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Yang kedua, feasibilitas. Maksudnya, perlu dipertimbangkan feasibilitas perencanaan pengajaran. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai, sebab dengan itu feasibilitas teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Ketiga, relevansi. Konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Yang keempat, kepastian atau definitiveness. Diakui bahwa tidak semua hal-hal yang sifatnya kebetulan dapat dimasukkan dalam perencanaan pengajaran. Namun perlu diupayakan agar sebanyak mungkin hal-hal tersebut dimasukkan dalam pertimbangan. Penggunaan teknik atau metode simulasi sangat menolong mengantisipasi hal-hal tersebut. Yang kelima, ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen.
Yang keenam, adaptabilitas. Diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik atau balikan. Kalau perencanaan pembelajaran sudah lengkap, penyimpangan-penyimpangan sudah semakin berkurang dan aktivitas-aktivitas spesifik dapat ditentukan. Yang ketujuh, waktu. Faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Dan yang terakhir, monitoring atau pemantauan, termasuk di dalamnya adalah mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Yang ketiga, prinsip perencanaan pembelajaran. Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, seperti yang dikemukakan oleh Sagala Hermawan 2007 yang meliputi: yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atau atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Jika prinsip-prinsip itu terpenuhi, secara teoretik perencanaan pembelajaran itu akan memberikan penegasan untuk mencapai tujuan sesuai skenario yang sudah disusun. Yang keempat, tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut dalam pembelajaran tersebut dengan perubahan perilaku. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut secara garis besarnya meliputi bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran adalah rumusan perilaku siswa yang harus terjadi pada setiap selesainya proses pembelajaran. Oleh karena itu, rumusan pembelajaran harus mencerminkan perubahan yang spesifik, mudah dikontrol dan terukur dalam setiap jenis perubahan yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil belajar yang telah dilakukannya. Tercapainya tujuan pembelajaran dengan indikator perubahan yang terukur, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, tidak berarti bahwa hanya sebatas itulah tujuan pembelajaran tersebut. Tercapainya tujuan pembelajaran merupakan tahap awal atau sebagai perantara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, kompleks, dan lebih tinggi lagi. Yang kelima, fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang menurut Kostelnik secara spesifik. Fungsi perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran melalui perencanaan. Sarana dan fasilitas mendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya
sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan, baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat. Yang keenam, manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.